Good morning everyone, how are you today? Pagi ini kita bertemu lagi di pembelajaran IPS. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Perhatikan, ayo membaca. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Jadi maksudnya di sini upaya atau hal-hal apa yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Oke, perhatikan ya. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Jadi awal kita merdeka, keadaan perekonomian di Indonesia sangat buruk. Kenapa buruk? Karena kita baru dijajah oleh bangsa Belanda. Jadi semua perekonomian masih serba terbatas, pendidikan juga masih serba terbatas. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal. Contohnya ya, perhatikan di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau nikah. Perhatikan ya, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan di antaranya. Jadi karena setelah awal kita merdeka, karena harga-harga masih sangat mahal sehingga perekonomian kita masih sangat buruk ya. Oke, jadi sekarang apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tadi di antaranya? Perhatikan, pada awal kemerdekaan pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946 pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi, perhatikan, pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Ir Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Jadi diadakanlah dulu pinjaman dan jangkanya itu selama 40 tahun. Inilah usaha yang dilakukan untuk memperbaiki perekonomian setelah kemerdekaan. Oke, perhatikan. Konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Ir Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Contohnya ya, perhatikan seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Jadi ini contoh yang dibuat juga ya konferensi ekonomi. Selanjutnya, pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. AK Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka 2-3 tahun. Oke, dibuat juga ya dengan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Baru selanjutnya rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Badan Makanan IJ Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun. Tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar, perhatikan selanjutnya, 1. Menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 2081.277 hektar. Jadi maksudnya supaya tanah-tanah atau lahan-lahan yang kosong itu ditanami karena masih banyak lahan yang kosong. Di Jawa melakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Jadi dimulai dengan menanam bibit unggul ya. Selanjutnya, pencegahan penyembelihan hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Yang selanjutnya, di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Jadi kebun-kebun bibit tadi itu nanti untuk ditanami di lahan-lahan yang kosong ya. Dan selanjutnya transmigrasi. Jadi transmigrasi di sini maksudnya perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kosong atau yang jarang penduduknya supaya mereka mempunyai lahan untuk diolah. Perhatikan contohnya di sini.
Ini perkebunan transmigrasi. Ini contoh perkebunan transmigrasi yang diadakan di Sumatera Utara. Jadi para transmigran tadi dipindahkanlah dari daerah yang padat penduduknya, contohnya seperti dari Jawa, dipindahkan ke daerah yang jarang penduduknya, dan mereka itu dikasih lahan kosong tadi mereka tanami. Oke, perhatikan ya, lahan-lahan ini sudah mulai ditumbuhi dengan berbagai tanaman. Jadi inilah usaha-usaha yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia setelah awal dari kemerdekaan, karena perekonomian kita di situ belum stabil dan belum begitu baik. Persatuan Tenaga Ekonomi, organisasi yang dipimpin BR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Oke. Jadi itulah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah setelah masa atau awal kemerdekaan, karena perekonomian kita di situ masih sangat buruk. Jadi masih banyak hal-hal yang harus diperbaharui. Contohnya tadi seperti menanam lahan-lahan yang kosong, mengadakan transmigrasi. Transmigrasi di situ maksudnya ya, perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Dan mereka awalnya dikasih lahan, dan lahan tadi mereka tanami. Dan selanjutnya mereka bisa dilepas untuk usaha dan untuk menjalankan pertanian yang sudah diberi lahan tadi. Oke. Jadi sampai di sini dulu tugas pembelajaran kita. Kalau ada yang kurang paham boleh di-chat ke WA pribadi. Oke, perhatikan tugas. Tuliskan upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Jadi tulis dengan rapi, kerjakan di buku PPKN, perhatikan apakah sudah lengkap tulisannya. Jadi lihat mulai dari awal tadi sampai akhir ya. Ini merupakan pembelajaran yang harus dipelajari dan dihafal supaya mengerti nanti tahap-tahap apa aja yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. See you again, student.